Peluang timnas Indonesia untuk melaju ke semifinal Piala AFF 2026 kini berada di ujung tanduk dan sangat bergantung pada hasil pertandingan melawan Singapura yang akan digelar pada Jumat 7 Agustus mendatang. Setelah menelan kekalahan telak 0-3 dari Vietnam, posisi Indonesia di klasemen grup A menjadi tidak menguntungkan. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga dengan 6 poin di bawah Vietnam dan Singapura yang masing-masing mengoleksi 7 poin. Kamboja dan Timor Leste sudah dipastikan gagal lolos karena poin mereka yang lebih rendah. Indonesia harus menang atas Singapura agar bisa menggeser posisi lawan dan memastikan tiket ke semifinal. Jika hanya bermain imbang atau kalah, harapan tersebut pupus karena hasil tersebut tidak akan membantu posisi Indonesia dalam klasemen. Bahkan jika Vietnam kalah dari Kamboja dan poin Indonesia dan Vietnam sama-sama 7, Indonesia tetap tidak bisa melewati Vietnam karena kalah head to head. Tidak ada cara lain selain menang jika ingin lolos ke semifinal. Jelas pelatih John Herman yang kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa timnya. Kekalahan dari Vietnam mengungkapkan kelemahan serius di lini belakang Indonesia, khususnya pada sisi kanan pertahanan yang dijaga oleh Rizky Ridho dan Eliano. Gol-gol Vietnam bermula dari sektor tersebut, sementara performa kiper Nadeo Argawinata juga dinilai belum optimal, terutama dalam hal positioning saat kebobolan gol pertama dan kedua. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik mengungkapkan kunci keberhasilan timnya mengalahkan Indonesia dengan skor telak 3-0 pada laga grup A Piala AFF. Menurutnya, kemenangan itu lahir dari keberanian para pemain menerapkan strategi serta efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Hasil tersebut sekaligus menjadi respon sempurna Vietnam setelah sebelumnya hanya bermain imbang tanpa gol melawan Singapura. Perbedaan bukan terletak pada strategi yang benar-benar baru, tetapi pada cara tim menjalankan permainan dan semangat juang para pemain, memberikan kesempatan kepada pemain yang sesuai dengan kebutuhan taktis menghadirkan energi baru bagi tim, ujar Kim Sang-sik. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang tampil agresif sejak menit awal. Vietnam menerapkan pressing tinggi, menguasai tempo permainan, dan mampu mencetak 2 gol dalam 15 menit pertama. Dengan 3 poin ini, situasi kami menjadi sangat cerah. Sementara itu, salah satu pencetak gol Vietnam, Nguyen Hai Long, mengatakan kemenangan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh pemain dalam menjalankan instruksi pelatih. Yang terpenting bukan siapa yang menjadi starter atau mencetak gol. Semua pemain menjalankan taktik pelatih dengan baik. Kami bermain demi tim nasional dan lambang di dada, ujar Hai Long. John Herman pasang badan dan mengungkapkan penyebab kekalahan skuad Garuda dari Vietnam di Asian Championship 2026. Kekalahan ini terasa menyesakkan, apalagi skuad Garuda tercatat hanya mampu melepaskan 2 tembakan tepat sasaran selama 90 menit pertandingan. Menanggapi hasil ini, John Herman tak ingin mencari kambing hitam. Pelatih asal Inggris tersebut pasang badan dan mengakui bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas buruknya lini pertahanan skuad Garuda di awal laga. Saya pikir secara umum, kami seharusnya bisa lebih siap untuk bermain lebih lugas dalam pertarungan fisik dengan Vietnam pada 10-15 menit pertama. Mantan pelatih Kanada tersebut belak-belakan mengungkapkan kesalahan fatal anak asuhnya yang membiarkan Vietnam mencetak gol dengan sangat mudah pada menit-menit awal. Saya rasa kami memberi mereka gol yang cukup mudah. Sekali Anda melakukan hal itu melawan tim seperti Vietnam, ini akan menjadi malam yang sulit karena sekarang mereka bisa memukul Anda melalui serangan balik dan mereka melakukannya, kata John Herman. Jadi, menurut saya, kami hanya perlu menjaga bentuk permainan yang rapat, baik saat menyerang maupun bertahan. Manajemen permainan yang lebih baik itu datang dari pelatih terlebih dahulu, bukan pemain. Untuk mengelola pertandingan dan memastikan 15 menit pertama itu sulit bagi tim bagus seperti Vietnam. Walaupun dihujani kritik karena pertahanan timnas Indonesia yang rapuh, Herman menegaskan bahwa dirinya punya alasan kuat di balik strategi tersebut. Herman mengaku bahwa ia sengaja menginstruksikan Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk tampil berani dan menyerang, alih-alih hanya bertahan total atau parkir bus di area sendiri. Anda bisa melihat tim ini ingin menyerang. Kami ingin mengirim banyak pemain ke depan.
Kami tidak ingin menjadi tim yang hanya duduk di area sendiri, bertahan untuk serangan balik, dan hal itu membutuhkan keberanian serta memiliki resiko. Namun, ia mengakui resiko tersebut tidak dibarengi dengan transisi pertahanan yang solid. Skuad Garuda pun dibuat keteteran saat Vietnam melakukan serangan cepat dan sangat rapi. Pelatih berusia 51 tahun tersebut menegaskan bahwa timnya tidak akan mengubah identitas permainan saat tampil di Singapura. Meski baru menelan hasil yang mengecewakan, ia memastikan anak asuhnya tetap akan bermain menyerang, menekan lawan sejak awal, dan membangun serangan dari lini belakang. Menurutnya, filosofi tersebut merupakan bagian penting dari proses perkembangan tim. Hartman juga mengingatkan bahwa skuad saat ini masih dalam tahap membangun chemistry karena baru menjalani pertandingan keempat bersama sebagai sebuah grup. Ia meminta semua pihak termasuk supporter untuk tidak lari dari kenyataan pahit ini. Baginya, mengakui kekalahan adalah satu-satunya jalan untuk menjadi lebih kuat ke depannya.